Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi 14 informasi penting kepada teman-teman guru honorer P1, P2 maupun juga P3 terkait tentang sekolah penempatan, penyerahan SK dan juga SPMT, gaji pertama, THR dan juga gaji ke-13, serta P1 tanpa formasi dan P2 serta P3 yang nantinya tidak lulus ya di tahun 2022. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, berikut adalah informasi penting untuk teman-teman P1, P2, P3. Jika nanti kita sudah mengetahuinya, nanti kita bisa bersiap ya. Nah, untuk yang pertama teman-teman, yaitu bagi teman-teman untuk P1 yang sudah mendapatkan penempatan. Nah, di sini untuk teman-teman yang tentunya sudah mendapatkan penempatan ya. P1 yang sudah mendapatkan penempatan namun belum resume dan juga klik tombol akhiri pendaftaran, ini nanti akan mendapatkan kesempatan CASN di tahun 2023. Tentunya di sini teman-teman yang perlu dilakukan ini adalah kita pastikan nomor HP yang terdata di akun SSCASN yang dulu kita sematkan di sana ketika melakukan pendaftaran ini masih aktif ya. Jangan sampai nomor HP yang kita masukkan di sana itu sudah nggak aktif atau mungkin nggak di-open ya teman-teman. Jadi pastikan P1 yang sudah mendapatkan penempatan namun kemarin mungkin lupa atau nggak tahu informasi, atau mungkin yang awalnya ketika awal-awal pendaftaran kita nggak dapat penempatan dan pada akhirnya ini kita mendapatkan penempatan. Namun kita itu karena sudah telat ya, nggak bisa mengakhiri pendaftaran pada halaman resume. Kita pastikan nanti untuk nomor HP kita ini masih tetap aktif ya, supaya nanti ketika dihubungi ini kita masih bisa mengangkatnya. Kemudian untuk informasi yang kedua teman-teman, yang mana di sini untuk pengumuman lokasi penempatan. Nah, untuk informasi berikutnya yaitu terkait tentang pengumuman lokasi penempatan untuk P1 yang sudah mendapatkan penempatan dan juga sudah resume ya, serta klik tombol akhiri pendaftaran, serta P2 dan juga P3 yang sudah lulus seleksi observasi. Ini nanti kita menunggu pengumumannya ya. Pengumuman lokasi penempatan inilah tetap nanti pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari tahun 2023. Tentunya di sini kita semuanya menantikan ya. Mengapa demikian? Dikarenakan untuk pengumuman final yaitu untuk penempatan P1, P2, P3 ini nanti akan dibarengkan dengan teman-teman pelamar umum ya, yang sampai saat ini sedang menantikan untuk kita itu mendapatkan pengumuman pemilihan formasi, kemudian juga lokasi ujian serta mencetak kartu peserta ujian. Jadi nanti untuk pengumuman lokasi penempatan, pengumuman finalnya tentunya nanti masih prasanggah ya. Nanti akan dilakukan bersamaan yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari tahun 2023. Dan selanjutnya untuk informasi yang ketiga teman-teman, yaitu terkait tentang pengisian DRH, pengisian daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan P3K Guru tahun 2022 untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum. Ini nanti sesuai dengan jadwal yaitu tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret tahun 2023. Tentunya bersamaan setelah nanti dilakukan pengumuman ya, pengumuman untuk penempatan tentunya masih nanti di pengumuman prasanggah ya. Nanti masih ada masa sanggah, kemudian juga di sini nanti masih ada masa jawab sanggah, kemudian pengumuman final. Saja nanti dilanjutkan untuk pengisian DRH dan juga pemberkasan untuk P1, P2, P3 dibarengkan dengan pelamar umum, tepatnya mulai tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret tahun 2023. Nah, selanjutnya dilanjutkan nanti untuk usul penetapan nomor induk P3K. Usul penetapan nomor induk P3K itu nanti dimulai yaitu tanggal 7 sampai tanggal 31 Maret tahun 2023. Nah, selanjutnya nanti setelah di sini kita mengusulkan, ini kita tentunya bisa memantau ya, seperti tahun-tahun kemarin kita bisa memantau progres penetapan nomor induk P3K-nya pada situs BKN yang biasanya dibagikan di link Twitternya ya. Nah, berikutnya terkait tentang penyerahan SK. Penyerahan SK itulah nanti akan dilaksanakan pada mulai bulan April ya. Jadi setelah nanti tanggal 7 sampai 31 Maret ini nanti usul penetapan nomor induk P3K. Kemudian nanti untuk penyerahan SK ini adalah sudah ada beberapa daerah yang sudah menjadwalkan mulai dari sekarang
pada agenda tahunannya yaitu penyerahan SK ini adalah pada bulan April tahun 2023. Jadi kita pantau saja nanti pada bulan tersebut. Kemudian terkait tentang pengangkatan P1 di tahun 2023 ini nanti akan dilaksanakan lebih cepat daripada pengangkatan di P3K Guru di tahun-tahun sebelumnya ya, tahun 2021, yang mana di sini ada juga yaitu yang sebenarnya lulus tahun 2021 namun diangkatnya diserahkan SK-nya ini tahun 2022 ya. Namun di sini nanti untuk pengangkatan P1 dari teman-teman yang di tahun 2002 ini nanti akan lebih cepat berlangsung yaitu di awal ya, di tahun 2023. Nah, selanjutnya terkait tentang SPMT dan juga TMT ya. Untuk TMT dan juga SPMT ini nanti ditetapkan yaitu pada mulai bulan April ya. Mulai bulan April sesuai dengan alokasi anggaran DAO yang sudah ditentukan untuk peruntukannya. Seperti yang telah dirilis dari Kementerian Keuangan baru saja bahwa sudah ditetapkan untuk kapan jadwal pembayaran gaji yang selama 9 bulan teman-teman. Nah, berikutnya seluruh ASN P3K ini nanti akan dijamin ya, yaitu menerima gaji dan juga tunjangan ini sesuai dengan SPMT. Yaitu apa sih SPMT itu? Kalau TMT itu terhitung mulai tanggal ya, inilah tertera di SK. Jadi TMT terhitung mulai tanggal bekerja kita diangkat menjadi ASN P3K itu adalah sesuai dengan yang tertera di SK. Kalau SPMT itulah surat pernyataan atau surat perintah melaksanakan tugas ya, ini biasanya dari Dinas Pendidikan yang memberikannya. Nah, seluruh ASN P3K ini dijamin menerima gaji dan juga tunjangan sesuai dengan SPMT. Ini adalah nanti kita menerima THR dan juga gaji ke-13. Untuk THR nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri tentunya. Kemudian untuk gaji ke-13 inilah biasanya diberikan pada bulan Juli teman-teman. Seperti yang kita kutip di sini yaitu bahwa baru saja dari Kementerian Keuangan ini telah mengedarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 212 PMK 07 2022 yang terkait tentang indikator tingkat kinerja ya, yang diundangkan pada tanggal 28 Desember 2022, yang mana di sini terkait tentang untuk DAU di pasal 2 ini adalah DAU ditentukan penggunaannya itu terdiri dari penggajian formasi P3K, ini adalah menjadi fokus utama, yang mana di sini diberikan untuk penggunaannya penggajian formasi P3K itu adalah dimaksudkan pada pasal 2 itu adalah sesuai dengan jumlah formasi P3K meliputi gaji pokok dan juga tunjangan yang melekat, serta di sini diatur juga jumlah bulan pembayaran untuk gaji P3K. Soalnya di sini kalau misalkan kita lihat pada pasal yang kelima, tentunya di sini untuk pembayaran gaji P3K tersebut lah untuk teman-teman yang nanti diangkat di tahun 2022, lulusan tahun 2021, pelaksanaan untuk seleksinya di tahun 2021 sampai 2022, kemudian juga termasuk untuk 2023, yang mana di sini diperuntukkan untuk yang telah lulus dan memperoleh nomor induk P3K di tahun 2022 dan juga yang telah diangkat menjadi ASN di daerah. Yang mana di sini kita kutip dari lampirannya, ini adalah sudah ditetapkan ya untuk penggajiannya. Ini adalah untuk formasi di tahun 2022, kemudian juga untuk 2023. Ini tentunya di sini kita bisa mengetahui bahwa di sini nanti untuk bagian DAU penggajian formasi P3K formasi tahun 2022 dihitung sebanyak 9 bulan gaji. Dengan demikian benar adanya kalau misalkan 9 bulan gaji ini adalah nanti akan dibayarkan mulai bulan April ya, bulan April tahun 2023. Berikutnya ini meliputi juga yaitu tunjangan yang melekat di dalamnya, ditambah juga dengan tunjangan yang melekat berupa gaji ke-13 dan juga gaji yang melekat juga yaitu untuk tunjangan hari raya. Contoh pertama, daerah yang sudah berancang-ancang untuk menyiapkannya adalah terdiri dari salah satu daerah yaitu 235 guru lulus PG daerah ini segera dilantik menjadi P3K. Disampaikan bahwa guru lulus PG di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung ini akan segera dilantik menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lalu kalau misalkan kita cek pada keputusan dari Kemenkyu, memang benar adanya sebanyak 235 ini adalah untuk formasi P3K guru di tahun 2022 yang sudah ditentukan untuk penggunaan anggarannya. Menurut Kepala Bidang GTK, ini adalah 235 guru P3K itu merupakan jumlah berdasarkan kuota yang ditetapkan 2022 dengan hasil seleksi kategori prioritas pertama ya, atau yang dianggap telah lulus passing grade.
Selanjutnya nanti dijelaskan bahwa tanggal 7 sampai 23 Maret akan dilakukan pengajuan nomor induk P3K oleh BKPSDM di daerah Bangka Belitung kepada Badan Kepegawaian Negara. Ini akan diterbitkan BKN selama 2 hari terhitung dari waktu usulan, kemudian dilakukan untuk pelantikan ya untuk seluruh P3K. Kemudian juga di sini tentunya untuk jadwalnya, kemudian ada salah satu daerah juga yang mana di sini di Jember ya teman-teman. Di Jember ini sudah mengagendakan dalam agenda tahunannya bahwa nanti untuk penyerahan SK P3K formasi tahun 2022 ini dilaksanakan pada tanggal 3 April tahun 2023. Yang mana di sini untuk jumlahnya ini adalah 793. Kalau misalkan kita cocokkan dengan surat keputusan dari Menkyu, ini adalah memang benar adanya teman-teman. Semoga nanti di daerah kita semuanya sama ya dengan ini. Nah, selanjutnya untuk informasi berikutnya yaitu untuk teman-teman P1 yang belum mendapatkan penempatan di seleksi P3K Guru tahun 2022. Ya, mana di sini untuk informasi yang pertama, nantinya di bulan Januari 2023 ini akan mulai dilakukan penetapan untuk kebutuhan CASN tahun 2023 nanti. Berikutnya mulai bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2023 itu merupakan tahap pengusulan formasi oleh masing-masing Pemda. Ini sesuai dengan angka maksimal Kementerian Keuangan. Bila mana Pemda tidak mengusulkan sesuai dengan alokasi yang telah disampaikan oleh Kemdikbudristek, tentunya nanti dari pusatlah yang akan menghandle dan menentukan untuk formasi tersebut. Kemudian April sampai dengan bulan Mei inilah pembukaan seleksi CASN tahun 2023 dengan regulasi Permenpan RB. Nanti entah lama ataukah nanti akan ada penyesuaian untuk yang baru, yang tentunya di sini meskipun nanti akan terbit untuk Permenpan RB yang terbaru untuk mengakomodir sebagai pedoman seleksi P3K Guru tahun 2023, tentunya nanti untuk data kita sebagai pelamar prioritas, kemudian juga nilai passing grade, serta juga untuk kemarin riwayat kita turun prioritas itu akan tetap tersimpan ya pada Panselnas. Nah, berikutnya untuk P1 yang teman-teman bahasa Inggris ini diupayakan akan bisa untuk penempatan lintas jenjang mulai dari SD ke SMP atau mungkin sebaliknya ya sampai dengan SMA. Selanjutnya untuk CASN tahun 2023 ini nanti akan mengutamakan untuk P1, P2 dan juga P3 prioritas usia dan juga lama pengabdian. Tentunya sesuai dengan pesan penting dari Ibu Hasna ya, yaitu Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade se-Indonesia, bahwasanya teman-teman untuk P1, P2, P3 ini nanti persiapan 2023 silakan diperbaiki untuk data dapodiknya. Jadi kita pastikan kita di dapodik itu memperoleh kelas ya, memperoleh kelas dan juga mapel sesuai dengan ijazah kita, bidang kerja kita. Kemudian untuk pengadaan CASN tahun 2022 ini adalah sesuai dengan yang disampaikan bahwasanya masih belum sempurna diakui dan juga nanti akan diupayakan semaksimal mungkin untuk diperbaiki di tahun 2023 nanti. Oke, demikian, semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.